Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sastrip, semoga rezekinya berkah dan melimpah, dan semoga rumah tangga kalian selalu dijaga oleh Allah dari godaan syaitan dan fitnah yang membinasakan. Ini kisah nyata yang saya kemas agar menjadi lebih menarik. Anton, pria tampan berusia 37 tahun. Ia dikenal sebagai suami saleh, imam keluarga, dan sosok ayah penyayang. Istrinya, Rina, adalah wanita sabar, lembut, dan setia mendampinginya sejak masa sulit. Mereka tinggal di rumah sederhana yang mulai terasa ramai sejak kehadiran dua anak kecil mereka. Tapi semuanya berubah ketika Reni, adik Rina yang baru saja bercerai, datang dan meminta tinggal sementara. Wajah Reni masih cantik, tubuhnya terawat, dan penampilannya tak bisa disebut sederhana. Make up tebal, baju ketat, dan tatapan matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Awalnya Anton tak berpikir apa-apa. Tapi sejak hari pertama tinggal, Reni sudah menunjukkan sikap yang membuat Anton tidak nyaman. "Mas Anton, kelihatan awet muda ya. Gak kayak kakakku yang sekarang suka cuek," ucap Reni sambil tersenyum, mengenakan tank top yang terlalu terbuka untuk ukuran rumah tangga muslim. Anton hanya tertawa kecil. "Hehe, semua karena Rina. Dia yang rajin jagain pola makan saya." Tapi kalau Rina sibuk terus, siapa yang jagain Mas Anton?" Kalimat itu meluncur seperti petir di siang bolong. Anton terdiam. Dalam hatinya muncul bisikan, "Ya Allah, lindungi aku dari fitnah wanita." Sementara Rina yang sedang memasak di dapur, tak tahu apa yang sedang terjadi di ruang tamunya. Ia percaya penuh pada suaminya, seperti layaknya istri yang tulus. Tapi kepercayaan itu perlahan akan diuji. Anton mulai merasa sesuatu yang tak wajar. Tapi ia juga takut menyakiti perasaan adik iparnya sendiri. Ia belum sadar bahwa godaan besar baru saja mengetuk pintu rumahnya, lewat salam yang terasa hangat tapi penuh jebakan. Hari-hari berikutnya di rumah Anton makin terasa aneh. Reni, adik ipar yang dulu dikenal pendiam, kini berubah seperti sosok yang berbeda. Ia sering keluar kamar dengan pakaian tidur ketat, duduk dengan santai di ruang tamu sambil memainkan rambut panjangnya. Kadang ia berpura-pura tak tahu bahwa belahan bajunya terlalu terbuka. Anton mencoba tak memedulikan, tapi mata manusia tak selalu bisa menolak pemandangan dunia. Setiap kali melihat Reni, ia cepat-cepat mengambil wudhu atau membuka Al-Quran. Tapi bisikan syaitan tak pernah tidur. Saat Reni menyentuh bahunya dengan alasan bercanda, tubuh Anton bergetar. Bukan karena suka, tapi karena takut. Takut tergelincir. Takut menyakiti hati istrinya. Takut mengecewakan Allah. "Mas Anton, Rina keluar ya? Tumben belum masak siang ini," ucap Reni sambil melongok ke dapur. "Iya, bantu tetangga. Lagi ada kegiatan masjid," jawab Anton singkat, lalu pura-pura membaca koran. Reni mendekat, lalu duduk di sofa yang sama. Jarak mereka hanya sejengkal. Aroma parfumnya menyengat, aroma yang tak biasa dipakai perempuan di rumah. "Kalau Rina sering keluar, jangan-jangan Mas Anton kesepian ya?" Anton menoleh cepat, wajahnya kaku. "Reni, tolong jaga sikap. Aku kakak iparmu, bukan teman." Reni tersenyum kecil, lalu berdiri tanpa rasa bersalah. "Maaf, Mas, cuma bercanda kok. Tapi cowok baik kayak Mas Anton gini, pasti banyak yang suka, ya kan?" Dengan mata menggoda, ia berjalan ke kamar seperti tak ada yang salah. Anton menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tahu, ini bukan sekadar godaan biasa. Ini fitnah. Di tempat lain, Rina sedang membantu tetangga baru mereka, Siska, seorang janda muda yang baru pindah dari kota. Wajahnya teduh, pakaiannya sopan, dan tutur katanya halus. Rina merasa nyaman berada di dekatnya. Tapi ia tak tahu bahwa masa lalu Siska dan Reni ternyata saling bertabrakan. Saat Siska mengangkat nampan ke dapur, ia sempat bertanya, "Kak Rina, Reni itu adik kandungnya?" "Iya." "Kenapa?" Siska tak langsung menjawab, hanya tersenyum tipis.
Semoga dia udah berubah ya. Rina sempat bingung. Tapi karena merasa itu bukan hal penting, ia membiarkannya. Malam hari, Anton terbangun dari tidur karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat rumahnya terbakar. Di tengah kobaran api, ada sosok wanita tertawa dengan gaun merah menyala. Saat ia dekati, wajah itu adalah Reni. Peluh membasahi tubuhnya. Ia bangun, mengambil air wudhu, lalu bersujud. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku tergelincir oleh syahwat. Lindungi aku dari fitnah wanita, dan jauhkan aku dari neraka karena satu kesalahan. Hatinya terasa berat. Tapi malam itu ia memantapkan diri untuk bicara jujur pada Rina. Apapun risikonya, ia harus menyelamatkan rumah tangganya sebelum semuanya terlambat. Setan tak selalu datang dalam bentuk iblis. Kadang ia berwujud manusia yang senyumannya manis, tapi niatnya jahat. Dan Anton baru menyadari bahwa ujian terbesar bukan saat lapar, tapi saat syahwat dibisikkan di tengah rumah sendiri. Pagi itu, suasana rumah masih sunyi. Rina baru saja selesai menyiapkan sarapan. Ia melihat Anton duduk di ruang tamu sambil menunduk. Tatapannya kosong, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Mas, kenapa? Mukanya kayak orang habis kehilangan," tanya Rina sambil duduk di sampingnya. Anton menghela napas. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Ia tak ingin menyakiti hati Rina. Tapi hatinya tak tenang jika membiarkan ini berlarut-larut. "Rin, aku cuma mau bilang, Reni, adikmu, sikapnya akhir-akhir ini aneh." Rina menoleh cepat. "Aneh gimana maksudnya?" Anton ragu. Tapi ia tahu, kalau ia diam, bisa lebih berbahaya. Dia sering berpakaian nggak pantas di rumah. Dan beberapa kali, dia godain aku. "Bercanda sih, tapi aku nggak nyaman, Rin." Rina terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka adik kandungnya bisa seperti itu. Tapi, ini bukan kali pertama. Dulu, sebelum menikah, Reni memang pernah dekat dengan banyak pria, termasuk suami orang. Rina menatap Anton. "Aku minta maaf, Mas. Seharusnya aku nggak percaya begitu aja. Aku kira dia sudah berubah setelah cerai." Anton menggenggam tangan Rina. "Aku cuma nggak mau ada masalah di rumah ini. Aku takut kehilangan kepercayaan kamu, Rin." Sementara itu, Reni yang sedang di dapur ternyata mendengar percakapan mereka dari balik pintu. Ia menggigit bibir, marah dan terluka. "Mereka pikir aku perempuan murahan? Rina selalu jadi yang dipilih. Dari dulu," gumamnya. Hatinya panas, dan rasa cemburu itu berubah menjadi niat jahat. Ia merasa dikhianati oleh kakaknya sendiri. Malam harinya, Reni menghubungi seseorang dari masa lalunya. Di ujung telepon, terdengar suara pria parubaya. "Reni, kamu masih ingat aku?" Reni tersenyum licik. "Aku butuh bantuan, Mas Darto. Tentang seseorang yang perlu diajari rasa sakit." Suara di ujung sana tertawa kecil. "Seperti biasa, kamu memang penuh kejutan." Reni menutup telepon dan menatap cermin. "Kalau aku nggak bisa punya kebahagiaan, jangan harap kalian bisa hidup tenang juga." Dan malam itu, langkah menuju kehancuran rumah tangga Anton dan Rina baru saja dimulai. Pagi hari, Rina menyempatkan diri mampir ke rumah tetangga barunya, Siska. Ia membawa sepiring pisang goreng sebagai tanda persahabatan. "Aduh, Kak Rina, makasih banget. Masih hangat ya?" ucap Siska sambil tersenyum ramah. Mereka duduk di teras sambil berbincang ringan. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Rina. Kalimat Siska tempo hari, "Semoga dia udah berubah ya," terus terngiang di kepala. "Yes, waktu itu kamu bilang soal Reni. Maksudnya apa?" tanya Rina akhirnya. Mencoba memberanikan diri, Siska sempat terdiam. Matanya menatap lurus ke arah taman. "Kak Rina, aku nggak enak bilang. Tapi karena ini soal keluarga kakak, aku rasa kamu berhak tahu." Ia menarik napas panjang. "Dulu,
Aku pernah tinggal di kota yang sama dengan Reni. Kami satu tempat kerja. Tapi waktu itu dia sering jadi bahan omongan karena kedekatannya dengan suami-suami orang. Bahkan, dia pernah dekat dengan suamiku. Rina tercengang. Mulutnya terbuka, tapi tak satu pun kata keluar. Aku bukan mau menjelekkan dia, tapi aku nggak mau kakak dan keluarga jadi korban berikutnya. Dulu, rumah tangga aku hancur gara-gara Reni. Suamiku tergoda, dan aku memilih pergi. Mata Rina mulai berkaca-kaca. Aku pikir dia udah berubah. SIS. Dia minta tinggal cuma sementara. Siska menunduk. Mungkin niatnya memang sementara, tapi sifat nggak akan berubah kalau belum tobat benar-benar. Di rumah, Anton sedang menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Kalau kamu berani usir aku bakal bongkar semuanya. Termasuk rahasia Rina yang kamu belum tahu. Reni. Anton membeku. Jantungnya berdegup kencang. Apa maksudnya? Rahasia apa? Beberapa menit kemudian, Reni masuk ke ruang tamu sambil membawa 2 gelas jus. Ini buat Mas Anton. Biar seger. Tatapannya tenang, tapi ada aura yang tidak enak. Anton menolak dengan halus. Aku puasa sunnah hari ini. Reni tertawa pelan. Ah ya, Mas Anton memang suami yang taat. Tapi semua orang pasti punya celah, kan? Anton berdiri. Cukup, Ren. Aku udah bilang ke Rina. Aku minta kamu pergi dari rumah ini. Aku nggak mau ada fitnah. Reni menatap Anton dingin. Kalau aku pergi, kamu siap dengar cerita masa lalu istrimu? Anton terdiam. Ia tahu Reni sedang main kotor. Tapi yang mengejutkan, bukan ancamannya. Yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa Anton memang belum tahu seluruh masa lalu Rina. Dan pertanyaan besar itu kini muncul di kepalanya. Apa yang disembunyikan istrinya selama ini? Anton tak bisa tidur malam itu. Matanya memandangi langit-langit kamar, sementara di sampingnya Rina tertidur pulas. Tapi hatinya gelisah. Kata-kata Reni terus terngiang di kepala. Kalau aku pergi, kamu siap dengar cerita masa lalu istrimu? Pagi harinya, Anton memilih bicara. Ia ingin mencari kebenaran langsung dari sumbernya. Rin, aku mau tanya sesuatu, tapi tolong jawab jujur. Rina menoleh dengan wajah lembut. Apa, Mas? Dulu, sebelum nikah sama aku, kamu pernah punya hubungan serius sama siapa? Pertanyaan itu membuat Rina terdiam. Tangannya yang sedang melipat baju perlahan berhenti. Ia menatap Anton, mencoba membaca wajah suaminya. Ada. Aku pernah hampir menikah, tapi batal karena dia selingkuh. Siapa? Tanya Anton pelan. Rina menghela napas. Mas Darto. Anton tersentak. Nama itu bukan asing. Itu nama yang muncul saat Reni bicara di telepon semalam. Orang yang akan bantu, mengajarkan rasa sakit. Rina melanjutkan, Darto ninggalin aku dan pilih perempuan lain. Dan tahu nggak siapa perempuannya? Reni. Anton kaget bukan main. Semua potongan mulai menyatu. Jadi, Reni dulu rebut Darto dari kamu. Rina mengangguk. Setelah itu, aku udah nggak mau campur urusan cinta-cintaan. Aku pindah kota, mulai hidup baru. Dan akhirnya ketemu kamu. Aku pikir Reni udah tobat. Makanya aku izinin dia tinggal di sini setelah cerai. Aku cuma pengen dia berubah. Anton berdiri dan berjalan ke jendela. Hatanya berkecamuk antara marah, bingung, dan kasihan. Berarti ini semua karena dendam, gumamnya. Rina berdiri, mendekat, dan memegang tangan Anton. Mas, aku nggak pernah niat nutupin masa lalu. Aku cuma takut luka lama kebuka lagi. Tapi sekarang, kalau Reni udah ganggu rumah tangga kita, aku siap ngadepin. Anton menatap istrinya dengan perasaan campur aduk. Kejujuran Rina membuatnya lega, tapi situasi semakin rumit. Sementara itu, Reni sedang bertemu dengan Darto di sebuah kafe kecil di ujung kota.
Rini makin manis aja. Kamu yakin dia masih cinta sama Anton? Tanya Darto sambil tertawa. Reni tersenyum sinis. Rina wanita lemah. Dia pasti panik kalau tahu kita berdua ngumpul lagi. Darto menyeruput kopi. Jadi, rencana kita gampang. Kita buat Anton percaya kalau Rina pernah selingkuh sama kamu dulu. Dan kalau bisa, aku pengen Rina ninggalin rumah itu dengan rasa malu. Darto menyeringai. Kamu masih aja main kotor, Ren. Ini bukan main kotor, Mas. Ini pembalasan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak Reni ketahui. Darto punya rencana sendiri. Ia tak pernah benar-benar peduli pada Reni. Bagi Darto, semua ini hanya permainan lama yang kembali menguntungkan dirinya. Dan permainan ini baru saja dimulai. Hari-hari di rumah Anton dan Rina berubah menjadi penuh ketegangan. Meski mereka saling jujur dan sepakat untuk melindungi pernikahan mereka, keberadaan Reni semakin terasa mengancam. Pagi itu, Anton menerima amplop coklat di depan rumah. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya terdapat foto-foto lama. Foto Rina dan Darto saat masih berpacaran, berpelukan, tersenyum, bahkan beberapa terlihat sangat intim. Anton mengepal tangannya. Meskipun tahu itu masa lalu, hati seorang suami tetap saja terluka melihatnya. Sementara itu, Reni diam-diam mengamati dari balik tirai kamarnya, tersenyum puas. Lihat aja, Rin, pelan-pelan Anton bakal muak sama kamu. Di malam hari, Anton akhirnya menunjukkan foto-foto itu kepada Rina. Aku tahu ini dulu, tapi kenapa sekarang dia muncul lagi? Siapa yang nyebarin ini ke aku? Rina memandangi foto-foto itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Mas, aku nggak tahu siapa yang kasih. Tapi itu semua udah lewat. Darto orang yang paling aku sesali pernah masuk dalam hidupku. Anton menghela napas panjang. Aku percaya kamu, Rin. Tapi aku juga laki-laki. Hati aku masih punya luka. Apalagi kalau yang ngacak-ngacak rumah kita itu adik kamu sendiri. Rina mulai menangis. Aku nggak tahu harus gimana. Mas, aku pengen usir dia. Tapi aku takut tambah parah. Anton bangkit berdiri, menatap istrinya. Kita nggak bisa terus diam. Kita harus lawan dia, sama-sama. Di sisi lain kota, Siska menghubungi Rina diam-diam. Ia memiliki informasi penting. Rin, aku lihat Darto dan Reni ketemuan lagi. Mereka kayak nyusun rencana. Kamu harus hati-hati. Darto itu berbahaya. Dulu dia pernah tipu banyak perempuan. Reni bisa jadi alat dia. Mata Rina membelalak. Jadi, mereka berdua kerjasama untuk hancurin aku. Siska mengangguk. Tapi tenang, aku bakal bantu kamu. Kita jebak mereka balik. Malam itu, Rina pura-pura bersikap baik pada Reni. Ia mengajak ngobrol, bahkan memuji masakan Reni yang baru saja ia masak. Masakanmu enak, Ren. Besok-besok masak lagi ya, ucap Rina sambil tersenyum. Reni bingung, tapi tersenyum sinis. Tumben kakak manis. Dalam hatinya, Reni merasa menang. Ia pikir Rina mulai goyah. Tapi yang tidak ia tahu, Rina dan Anton telah menyiapkan rencana untuk membuka semua kedok. Di luar rumah, Siska sedang memasang kamera kecil tersembunyi di salah satu sudut halaman. Rina tahu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan rumah tangganya adalah dengan memperlihatkan wajah asli sang adik. Dan dalam beberapa hari ke depan, semua topeng akan jatuh. Dusta, air mata, dan pengkhianatan akan tersingkap, satu persatu. Malam itu, rumah Anton terlihat tenang di luar. Namun di dalamnya, suasana seperti medan perang yang menunggu waktu meledak. Anton memasang kamera tersembunyi di ruang tengah, atas saran Siska. Tujuannya sederhana, menangkap bukti. Bukan hanya tentang niat buruk Reni, tapi juga apakah benar Darto ikut terlibat. Kamera itu merekam tanpa suara, tersembunyi dalam vas bunga besar di pojok ruangan. Esok harinya,
Anton berpura-pura berangkat kerja lebih awal. Rina pun ikut berlagak biasa, seolah tak tahu apa-apa. Reni yang merasa situasi mulai menguntungkannya, diam-diam menghubungi Darto. Ton udah pergi. Rina juga kayaknya makin lembek. Ini saatnya kita gas, ujar Reni di telepon. 2 jam kemudian, Darto datang ke rumah. Ia memakai masker dan topi, masuk lewat pintu samping yang memang dibiarkan terbuka sedikit. Sengaja. Ini rumah tangga dia? Keren juga. Tapi sebentar lagi, Rina bakal sendiri lagi, ejek Darto sambil duduk di sofa. Reni tersenyum puas. Aku pengen lihat muka dia waktu tahu semua yang dia bangun hancur. Seketika, pintu ruang tengah terbuka. Anton muncul dari balik pintu kamar dengan kamera di tangannya. Rina berdiri di belakangnya. Wajahnya tenang tapi matanya tajam. Silakan lanjutkan. Semua sudah terekam dari awal, kata Anton dengan suara dingin. Wajah Reni memucat. Mas, ini semua salah paham. Jangan sok polos, Ren. Kamera di pojok itu nggak bohong. Kamu udah masuk terlalu jauh, jawab Rina. Suaranya gemetar menahan marah. Darto berdiri dengan gugup. Aku cuma ikut Reni. Aku nggak ada niat jahat. Anton menunjuk pintu. Kalian berdua keluar dari rumah ini. Sekarang. Reni berusaha bertahan. Mas, aku ini adik istrimu. Kamu tega. Rina menatapnya tajam. Justru karena kamu adik aku kecewa. Kamu tikam dari belakang orang yang selama ini sayang kamu. Aku sudah maafin kamu berkali-kali. Tapi kalau terus dibiarkan, ini bukan maaf. Ini kebodohan. Reni tertunduk. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Tapi bukan karena penyesalan. Karena kalah. Anton membuka pintu. Keluar. Dan jangan pernah kembali. Darto menggandeng Reni yang masih diam. Keduanya melangkah keluar rumah. Kalah oleh kejujuran dan keteguhan hati. Setelah mereka pergi, Rina duduk di sofa. Tubuhnya lemas. Anton memeluknya erat. Mas, makasih udah percaya sama aku. Anton mencium kening Rina. Kita sudah diuji, Rin. Tapi Allah masih jaga rumah tangga kita. Air mata mengalir di pipi Rina. Tapi kali ini, bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur. Hari-hari setelah kepergian Reni dan Darto terasa seperti lembaran baru bagi Anton dan Rina. Rumah yang sebelumnya terasa dingin dan penuh kecurigaan kini kembali hangat oleh doa dan cinta. Rina mulai rajin menghidupkan malam dengan tahajud. Di sela sujud panjangnya, ia menangis bukan karena luka, tapi karena bersyukur. Ia sadar, ujian ini tak mungkin bisa ia lalui jika bukan karena pertolongan Allah dan kekuatan cinta suaminya. Anton pun berubah. Ia semakin taat. Sholat 5 waktunya tak pernah tertinggal. Hatinya yang sempat goyah oleh godaan mulai mengeras seperti benteng, dibangun oleh iman dan kesadaran bahwa keluarga adalah amanah terbesar. Mas, kata Rina suatu pagi sambil menyiapkan sarapan. Aku sadar, kadang kita diuji bukan karena Allah benci, tapi karena Allah ingin menunjukkan siapa yang benar-benar tulus. Anton menggenggam tangan istrinya. Dan aku belajar bahwa perempuan baik nggak datang dari tubuh indah atau wajah menawan, tapi dari hati yang kuat menjaga kehormatan. Mereka tersenyum. Tak ada lagi rasa curiga. Tak ada lagi ketakutan. Hanya ada keyakinan bahwa rumah tangga mereka kini berdiri bukan hanya di atas cinta, tapi juga di atas ridho Allah. Sementara itu, jauh dari kota, Reni duduk sendiri di kamar kos sempit. Darto sudah pergi entah kemana, meninggalkannya seperti lelaki-laki sebelumnya. Ia menatap cermin, melihat wajah cantik yang kini terasa asing dan kosong. Air matanya jatuh. Apa aku pantas dimaafkan? Ia teringat masa kecil bersama Rina. Kakaknya yang dulu selalu mengajarinya doa sebelum tidur, menghiburnya saat takut gelap, dan mengorbankan banyak hal demi dirinya. Mungkin aku bisa mulai dari meminta maaf. Beneran. Cerita ini bukan tentang kemenangan Rina atas Reni. Bukan juga tentang siapa yang salah atau benar.
Tapi tentang satu hal, iman yang bisa membentengi hati. Karena godaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang yang paling dekat. Tapi jika hati dipenuhi dengan zikir, dijaga dengan kesabaran, dan dilindungi oleh cinta karena Allah, maka badai sebesar apapun akan berubah menjadi pelajaran. Dan rumah tangga akan menjadi jalan menuju surga.